Maka kalau kita mempelajari bagaimana para ulama hadis, Masya Allah, maka seseorang tidak akan pernah bergampang-gampang mengatakan agama ini, ya, untuk sehingga dia salah dalam berucap, dalam berkata, ya, yang bukan agama dia katakan bagian daripada agama. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ashabul hadis adalah orang-orang yang sangat-sangat bersungguh-sungguh di dalam menjaga agama ini dengan menjaga Al-Quran dan menjaga sunnah Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW sehingga terjaga. Ya. Nah ini Ibnu Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, beliau katakan bahwasanya Ta'ifah al-Mansurah itu adalah golongan, menurut beliau adalah ashabul hadis, ya, para ahli-ahli hadis. Kemudian poin yang keempat, kata Imam Bukhari, ya, rahimahullahu taala, bahwasanya Ta'ifah al-Mansurah itu adalah, maka beliau mengatakan qala Ali ibn al-Madini, ya, yang beliau ini adalah sekaligus guru beliau, ya. Apa kata Imam Bukhari? Hum ashabul hadis. Ya. Ya. Mereka adalah ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis. Para ahli hadis. Ya. Kemudian yang kelima. Poin yang kelima, ya. Berkata Imam Ahmad, ya, bin Hanbal rahimahullahu taala, ya. Beliau katakan bahwasanya Ta'ifah al-Mansurah itu adalah juga ashabul hadis. Ya. Ta'ifah al-Mansurah itu adalah ashabul hadis. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Illam takun hadhihi at-ta'ifah al-mansurah ashabul hadis fala adri man hum. Ya. Kata Imam Ahmad, kalau seandainya golongan yang dimaksud itu ta'ifah al-mansurah, mereka bukan ashabul hadis, aku nggak tahu lagi siapa mereka. Ya, nggak tahu lagi. Ya, siapa lagi yang dapat menjaga, menolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga terjaga dari bagaimana akidah yang benar, yang telah didakwakan Rasulullah SAW, bagaimana sunnah yang benar, bagaimana syariat ini yang benar. Nah, tentu untuk bisa mengetahui itu, tentu dari periwayatan hadis. Ya, tahu hadis yang sahih, ini dhaif, ini palsu dan seterusnya. Kita lihat, kalau seandainya agama ini dibangun dengan hadis yang palsu, dengan dhaif dan seterusnya, udah kacau. Ya, kacau agama ini. Ya. Apalagi orang begitu gampangnya, ya, membuat hadis-hadis. Ya. Sering kita dengar bahwasanya di antara keyakinan, di antara salah satu thariqah, barang siapa yang meminum kopi, ya, misalnya dari hadis palsu, yang rasa kopi itu masih berada di tenggorokannya, selama itu dia akan mendapatkan doa dari malaikat, waliyadzubillah. Ya, doa dari malaikat ini adalah bentuk dusta terhadap Rasulullah SAW. Ya, ya, nggak ada hadis yang semisal seperti ini. Ya. Dan hadis-hadis palsu amat sangat banyak sekali. Maka oleh karena itu tidak ada yang mengetahui mana palsu, mana dhaif, mana lemah, melainkan para ulama, ya, melainkan para ulama. Tidak usah kan masalah ilmu hadis. Urusan dunia saja, mana barang palsu, mana barang asli, tentu orang yang punya keahlian, ya, terhadap masalah urusan dunia dan seterusnya. Apalagi urusan agama. Jangan macak-macak uji gitu orang Palembang, ya. Kalau macak-macak, nah ini asli. Kita nak bikin pempek lenjer be uji gitu, nah, salah buat, nah, yang panjang itu
jadi satang ya, jadi badangkang keras. Kalau kita tidak baca, bikin pempek ya, atau bikin apalah begitu ya, kapal selam ke, ataupun bikin macam-macam di Kelito banyak makanan ya. Jadi kalau tidak baca salah resepnya ya pasti keliru ya, keras atau benyek ataupun justru rasanya tidak keruan ya. Oleh karena itu urusan bikin pempek saja kita harus punya ilmunya, apalagi sudah berbicara masalah agama ya. Ya, karena ketika urusan agama harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya ya, dan para sahabat. Kemudian poin ke-6 ya. Poin yang ke-6. Taifah al-Mansurah itu juga ya, kata muallif di sini, inna ahlul hadits hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaqu biha a'lamun nas tabaqah bisunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa akhlaqihi wa ghazwatihi wa ma yattasalu biha. Ya. Sesungguhnya ahlul hadis itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa berhukum ya, dan mereka betul-betul mengkhususkan di dalam mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang berkaitan dengannya ya. Dan mereka adalah a'lamun nas ya. Mereka ahlul hadis adalah manusia yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah SAW. Setiap tabaqah ya, setiap tabaqah dari manusia ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang sangat alim, berilmu ya tentang sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah ini ma'asyiral muslimin ya, pemirsa pendengar Radio Roja Darussalam, kita berhati-hati ya, karena konsekuensinya kalau kita ini macam-macam dalam beragama ya, kalau kita katakan ini dari Nabi padahal bukan dari Nabi, man kadzdzaba alayya, kata Nabi. Hadis dalam Bukhari Muslim, man kadzdzaba alayya falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk di atas neraka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Tidak khawatir kita ya, khawatir sementara kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, sementara kita maksiat kepadanya. Nabi telah mengatakan ya, orang yang enggan masuk surga di antaranya orang yang bermaksiat, yang menentang Rasul, yang beramal tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, tinggal hari ini ketika kita ingin beramal, tinggal kita cek, kita cross check, ini ada hadisnya atau tidak. Ya. Kalau udah kata jangan macam-macam, ya kan? Karena semuanya sudah jelas, sudah dijelaskan, sudah kita berulang kali kita sampaikan. Urusan cebok luar biasa Nabi ngajarkan, ya. Masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini urusan sepele, amat sepele, privasi. Tapi Nabi menjelaskan begitu rinci. Nah, masalah sholat, zakat, puasa, haji, masalah jihad, masalah urusan pemerintah, ini urusan besar, masalah negara besar. Semua sudah dijelaskan. Kalau masalah cebok saja begitu rinci, detail, nggak mungkin masalah besar tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Yang ya tidak akan agar manusia ini tidak terjadi perselisihan, ya, terjadi pertentangan dan seterusnya. Tapi kalau ternyata masih juga nak melenceng, ya sudah Allah lencengkan mereka. Ya, karena memang sudah Allah tunjukkan. Ya, nak ngapo lagi. Ya, memang demikianlah. Ya, ada orang yang mendapatkan hidayah, ada orang yang tersesat. Ya, memang itu. Ada maka Allah siapkan surga dan neraka. Yang masuk surga silakan. Yang nak masuk neraka, payu lajulah. Ya, jalan sudah jelas. Siratal mustaqim. Ya, kita kan Bapak Ibu sekalian minta terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Artinya ada jalan yang
bengkok. Ada jalan yang tidak lurus. Ya. Siapa jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah jalan orang-orang yang lurus. Berada di jalan yang benar, ya. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, bukan pula sesat. Siapa yang dimurkai? Allah. Yahudi. Yahudi kenapa disesat, dimurkai? Wahum ya'lamunal haqqa wa la ya'maluna bih. Mereka kenal, tahu kebenaran, mereka lebih kenal akan kebenaran itu sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka. Ya, anak keturunan mereka. Sehingga Allah murkai mereka. Tahu kebenaran, punya ilmu. Umat Islam hari ini ada nggak berilmu? Oh, udah paham luar biasa, ngelotok kering uji gitu. Tapi ternyata mereka nggak mau beramal. Ini seperti Yahudi. Otak Yahudi uji gitu. Ya. Punya ilmu tidak mau amal. Itu seperti Yahudi itu. Ad-dhalin, sesat. Siapa sesat? Nasara. Kenapa mereka dikatakan sesat? Wa ya'maluna bihi wa la ya'lamuna bihi. Mereka la ya'lamuna bih, mereka tidak mengetahui ilmunya. Akan tapi maunya beramal. Dekati ilmu mereka, tapi maunya amal. Ya, maka ini konsep yang keliru, salah. Dalam Islam, ilmu dulu baru amal. Ilmu dulu baru berbuat, berkata dan berbuat. Imam Bukhari dalam sahih beliau ada bab khusus beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu dulu, ya, baru kita beramal. Artinya ilmu harus sebelum kita berkata dan berbuat. Nah ini.